Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang imperialisme Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Al-Farizi ingin menjelaskan peperangan Cina-Jepang 1. Perang Cina-Jepang 1 berlangsung pada tanggal 25 Juli 1894 sampai 17 April 1895. Peperangan terjadi karena konflik Jepang dan Cina yang ingin memperebutkan kendali atas Korea. Awalnya Jepang dan Cina merupakan dua negara yang menjalin persahabatan yang baik dengan hubungan perdagangan sejak dinasti Ming. Namun lama-kelamaan berubah pada akhir abad ke-19 yang disebut restorasi Meiji, yang berhasil membuat Jepang menjadi lebih maju dan kuat, dan berambisi ingin menguasai daerah di sekitarnya termasuk Korea, yang memicu terjadinya Perang Jepang dan Cina 1. Latar belakang konflik Cina-Jepang secara khusus disebabkan oleh pemberontakan Tonghak di Korea. Tonghak sendiri merupakan partai konservatif yang menganut ideologi campuran. Pemberontakan ini merupakan perang antara golongan konservatif dengan golongan progresif, di mana pada saat itu golongan konservatif meminta bantuan ke Cina sedangkan golongan progresif meminta bantuan ke Jepang. Kemudian Cina dan Jepang mengirim pasukannya ke Korea yang berhasil memadamkan pemberontakan Tonghak. Akan tetapi Cina dan Jepang tidak mau menarik kembali pasukannya yang membuat hubungan semakin tegang. Rusia pun yang melihat permasalahan ini sekaligus mempunyai kepentingan ekspansi ke Asia mengancam akan turun tangan apabila keduanya tidak menarik pasukannya. Rakyat Korea minta bantuan ke Jepang untuk pembaruan dalam negaranya dan khawatir pembaruan tidak akan terwujud apabila Cina masih di Korea, dan inilah yang memicu timbulnya perang antara Cina dan Jepang 1. Saya Kaila Nur Hafiza ingin menjelaskan tentang perjalanan perang Cina-Jepang 1 yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Hafiz. 1. Perang Songwan pada 29 Juli 1894. Pada Juli 1894, Jepang melakukan penyerangan mendadak terhadap Cina yang berada di Teluk Asan. Cina pun merusak jalan, jembatan, dan membuat parit untuk menghalangi tentara Jepang yang ingin bergerak maju, dengan meledakkan meriam di parit yang terbuat dari Cina. Dan perang ini dimenangkan oleh Jepang. 2. Perseteruan Pyongyang pada 15 September 1894. Kota Pyongyang dikelilingi oleh sungai Daedong dan perbukitan. Sebenarnya menguntungkan bagi Cina karena Jepang lebih sulit masuk ke daerah tersebut. Namun Jepang mampu sampai ke daerah tersebut dan merampas persenjataan Cina dan juga merampas perbekalan makanan. Akibatnya Cina dipukul mundur untuk sampai ke daerah Uiju, dan Jepang sampai ke Sungai Yalu. Pada pertempuran Sungai Yalu, Jepang mudah mendapatkan kemenangan dan mudah untuk menyeberang daratan Cina. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juhullah. Saya akan melanjutkan Perang Jepang Cina 1 yang tadi dibacakan oleh Keila. Kota Mukden menjadi target Jepang yang berikutnya, begitu pula dengan Port Arthur guna menduduki semenanjung Liaodong ke kota BTW Shandong. Di saat yang sama, Jepang juga menyerang ke bagian utara dan mampu menguasai kota Haicheng di provinsi Liaodong yang sudah masuk Manchuria. Selain itu, Jepang juga bisa menduduki wilayah Pulau Formosa atau Taiwan. Perang Cina-Jepang 1 pun berakhir dengan kemenangan Jepang. Dampak Perang Cina-Jepang 1. Perang Jepang Cina 1 dinyatakan usai setelah perjanjian Shimonoseki ditandatangani pada 17 April 1895. Berikut ini isi perjanjian Shimonoseki. 1.
Cina mengakui kemerdekaan Korea. 2. Cina menyerahkan sebagian Manchuria kepada Jepang. 3. Menyerahkan Taiwan dengan kepulauan Pascadores kepada Jepang. 4. Cina mengganti kerugian Jepang sebesar 200 juta rail. 5. Wei akan diduduki Jepang selama Cina belum membayar kerugian perang. 6. Semenanjung Liaotong diserahkan kepada Jepang. Dengan menduduki semenanjung Liaotong, Jepang berhasil menguasai sebagian kecil daerah di Asia. Berkat kemenangan dalam perang ini, Jepang menjadi negara yang mempunyai pengaruh besar di Korea dan Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Abdul Mubin dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perang Jepang dan Rusia. Perang ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1904 sampai 5 September 1905. Perang ini dipicu dikarenakan Rusia ingin mengambil alih kekuasaan Jepang yang ada di pelabuhan Cina, Jazirah Shandong, dan membuat rel kereta dari pelabuhan tersebut ke Harbin. Perang ini berlangsung selama 19 bulan dan memakan korban jiwa sebanyak 150.000 orang. Pada abad 20, Rusia dikenal sebagai kekuatan yang kuat dari Eropa Timur, sedangkan Jepang dikenal dikarenakan berkat restorasi Meiji-nya pada tahun 1868. Pada tahun 1904, Kekaisaran Rusia yang dipimpin oleh Tsar Nicholas yang otoriter, keputusan yang diambil atas dasar oleh pemimpin yang dikenal rektorial terluas di dunia. Pada tahun yang sama, di daerah Siberia Vladivostok terjadi musim dingin yang sangat kepanjangan. Hal itu menyebabkan Kekaisaran Rusia Nicholas menandai bahwa Port Arthur akan dikuasai oleh Rusia dikarenakan membutuhkan air yang hangat untuk melakukan perdagangan serta membentuk tentara kelautan yang baru dibuat. Lalu pada saat peperangan restorasi Meiji, Jepang sudah menandai Rusia. Oleh karena itu, Jepang menawarkan Manchuria kepada Rusia untuk mengambil alih port area. Namun Rusia menolak itu dan membuat Jepang akhirnya melakukan penyerangan secara tiba-tiba pada tanggal 10 Februari di Port Arthur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anjal Fauzi. Saya ingin melanjutkan pembahasan tentang perang Jepang dan Rusia. Pada tanggal 8 Februari 1904, armada Jepang berlayar menuju ke Port Arthur yang dipimpin oleh Jenderal Togo Heichiro. Jenderal Togo Heichiro memiliki sebuah rencana, yaitu ingin menghancurkan 3 kapal terbesar Rusia, yaitu Siversky, Red Vizan, dan Pallada. Pada hari berikutnya, perang masih terus berlanjut dan Rusia tidak tinggal diam. Tapi sayangnya usaha dari Rusia itu gagal dan Jepang masih kuat dan terus ingin memperbaiki Rusia. Namun sayangnya serangan Jepang di daerah itu gagal dan memakan korban jiwa banyak kepada Jepang. Pada akhir Agustus, Jepang masih terus berlanjut peperangan tersebut hingga tahun 1905 ingin membalas semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anjal Fauzi. Saya ingin melanjutkan pembahasan tentang perang Jepang dan Rusia. Pada tanggal 8 Februari 1904, armada Jepang berlayar menuju ke Port Arthur yang dipimpin oleh Jenderal Togo Heichiro. Jenderal Togo Heichiro memiliki sebuah rencana, yaitu ingin menghancurkan 3 kapal terbesar Rusia, yaitu Siversky, Red Vizan, dan Pallada. Pada hari berikutnya, perang masih terus berlanjut dan Rusia tidak tinggal diam. Tapi sayangnya usaha dari Rusia itu gagal dan Jepang masih kuat dan terus ingin memperbaiki Rusia. Namun sayangnya serangan Jepang di daerah itu gagal dan memakan korban jiwa banyak kepada
Jepang. Saya akan melanjutkan pertempuran Rusia dan Jepang yang sebelumnya dibacakan oleh Andre Al-Fauzi. Perjanjian damai dalam pertempuran panjang ini, secara umum, Rusia terus mengalami kekalahan dari pihak Jepang. Pada akhirnya dibuatlah perjanjian damai bernama Perjanjian Portsmouth yang dimediasi oleh Presiden AS Theodore Roosevelt. Selama proses negosiasi berlangsung antara 9 Agustus sampai 5 September 1905. Rusia diwakili oleh Sergei Wittel dan Jepang diwakili oleh Baron Komura. Isi perjanjian Portsmouth adalah Rusia menyerahkan Port Arthur kepada Jepang, sementara mempertahankan bagian utara Pulau Sakhalin. Rusia juga setuju meninggalkan Manchuria dan mengakui kontrol Jepang atas semenanjung Korea. Dampak perang Jepang dan Rusia telah memakan banyak korban jiwa, sekitar 150.000 pasukan dan 20.000 warga sipil Cina turut menjadi korban perang Rusia dan Jepang. Kematian dari penduduk sipil kebanyakan disebabkan oleh taktik keras orang Rusia di Manchuria. Beberapa jurnalis mengatakan bahwa Rusia telah menjarah beberapa desa dan memperkosa serta membunuh banyak wanita di Manchuria. Kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang ini menandai bangkitnya kekuatan Asia menandingi kekuatan Barat. Perkenalkan, nama saya Indah Aprilia. Saya ingin menceritakan tentang Perang Dunia I. Pada tanggal 7 Agustus 1914, Inggris meminta bantuan kepada Jepang untuk menggempurkan Angkatan Laut Jerman di sekitar perairan Cina, sehingga pada tanggal 23 Agustus 1914 secara resmi Jepang menyatakan terhadap Jerman. Hal ini dibuat kesempatan oleh Jepang untuk memperluas wilayahnya di daerah Pasifik. Setelah Perang Dunia I berakhir, Jepang memperoleh wilayah bekas jajahan Jerman di Cina dan Samudra Pasifik, memperluas pengaruh Tiongkok, memperoleh koloni-koloni baru di Pasifik Selatan, memperoleh pengakuan sebagai negara baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhan Mukova. Di sini saya akan menjelaskan Perang Cina kedua. Latar belakang Perang Cina-Jepang kedua berawal dari insiden jembatan Marco Polo. Saat itu tentara Kwantung Jepang sedang berlatih di dekat kota Wanping, Cina. Menurut orang Jepang, setelah latihan ada 1 orang tentara yang tidak ikut pulang. Pihak Jepang menyatakan bahwa tentara itu diculik oleh pasukan Cina. Kejadian tersebut membuat Jepang menuntut pasukan Cina yang akhirnya dirunding oleh Dewan Politik di Hebei. Namun pada saat itu tentara Jepang justru melakukan penembakan di jembatan Marco Polo. Hal inilah yang melatar belakangkan meletusnya Perang Cina-Jepang kedua. Jalannya Perang Cina-Jepang kedua, pada Perang Cina-Jepang kedua, Jepang tidak hanya menghadapi orang-orang yang memegang kendali pemerintahan di Cina saja, tetapi juga menghadapi negara-negara barat yang sudah lama menanamkan pengaruhnya di timur, seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Belanda. Tak hanya itu, berbeda dengan Perang Cina-Jepang pertama, yang terjadi di Korea, dalam pertempuran yang meletus pada 1937 ini, pasukan Jepang berhadapan langsung dengan seluruh rakyat Cina. Meski begitu, dengan waktu relatif singkat, Jepang berhasil menguasai seluruh pantai timur Cina, termasuk ibu kotanya. Hal itu memaksa Cina yang militernya cukup lemah memindahkan pusat pemerintahnya ke Hankou. Di sisi lain, semangat nasionalisme dari semua lapisan rakyat Cina mulai berkobar. Partai Komunis Cina pun segera mengulurkan tangan untuk bekerja sama dengan pemerintahan yang berasal dari Partai Kuomintang. Padahal sebelumnya, dua partai ini tidak mempunyai hubungan baik. Pasukan komunis kemudian melakukan perlawanan dengan cara gerilya dan mendapatkan bantuan dari Rusia. Sementara itu, Partai Kuomintang mendapatkan bantuan dari AS dan Inggris melalui jalur Burma Road yang menghubungkan Myanmar dan Cina. Namun pada 27 Juli 1940, jalur ini ditutup Jepang setelah mengetahui bantuan dari Inggris. Kendati demikian, pada 16 November 1940, jalur ini dibuka kembali. Pada akhirnya, Jepang tidak mampu merampas lebih jauh lagi setelah menyerbu daerah utara dan timur, serta menduduki daerah pantai Cina dengan daerahnya yang luas dan penduduknya yang banyak. Sulit dikalahkan Jepang, yang merupakan negara kecil. Jepang sempat membentuk pemerintahan boneka di daerah yang berhasil didudukinya. Beberapa pemerintahan boneka yang dibentuk Jepang yaitu yang pertama, Mongolia pada Oktober 1937. Jepang yaitu yang pertama, Mongolia pada Oktober 1937 di bawah pemimpinan Pangeran Yun. Peiping pada pertengahan Desember di bawah pimpinan Wang Kemil. Yang ketiga, Nanjing pada Maret 1940 di bawah pimpinan Wang Qingwei. Sekian, terima kasih. Akhir Perang Cina-Jepang II. Meski sempat tunggul, Jepang tetap tidak mempunyai militer yang banyak untuk menguasai wilayah Cina.
dan saat itu tentara dikerahkan di Pasifik untuk melawan sekutu pada Perang Dunia II. Seperti diketahui keinginannya membentuk negara Asia Timur Raya membuat Jepang tidak hanya menghadapi Cina tetapi juga bangsa Barat. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dua kotanya dibom atom oleh Amerika Serikat, dan saat itu juga perang berakhir. Dampak Perang Cina-Jepang II dalam Perang Dunia II membuat Cina masuk ke dalam salah satu The Big Five bersama Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan Prancis. Perang Cina-Jepang kedua merupakan perang terbesar di Asia pada abad ke-20. Akibat perang ini, Cina mengalami kerugian ekonomi secara langsung sebesar 100 miliar dolar dan kerugian ekonomi secara tidak langsung sebesar 500 miliar dolar. Lebih dari 35 juta tentara dan rakyat Cina meninggal dan 8% total populasi Cina pada tahun 1928. Sedangkan Jepang mengalami 1,5 juta kehilangan tentaranya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gifari. Saya akan menjelaskan tentang Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu terjadi pada saat 1 Desember 1939 ketika Jerman menginvasi Polandia. Jepang mengikuti Perang Dunia Kedua pada saat 7 September 1941. Jepang mengikuti perang yaitu Perang Dunia Kedua dengan nama lain adalah Perang Asia Pasifik. Perang itu dilakukan pada saat Jepang menginvasi Pearl Harbor. Ini contohnya Jepang menginvasi Pearl Harbor. Jepang menginvasi pangkalan Angkatan Laut Amerika pada saat itu. Mengapa sih Jepang menginvasi pangkalan darat Amerika? Jepang menginvasi karena pangkalan Angkatan Laut Amerika terdapat di Pulau Pearl Harbor yang ada di Asia. Demi melancarkan aksinya untuk menguasai Asia, Jepang mengalahkan Angkatan Laut Amerika supaya Angkatan Laut Amerika tidak ikut campur tentang urusan Jepang di Asia Pasifik. Setelah pengeboman dan Amerika menyatakan perang, Amerika bergabung dengan blok poros. Setelah membom Pearl Harbor, Jepang jalanan mudah untuk berhasil masuk ke daerah Asia Timur Raya. Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 melalui Tarakan, Kalimantan Timur pada 8 Maret 1942. Secara resmi memulai pendudukannya di Indonesia setelah membuat Belanda menyerah. Setelah Belanda menyerah, Belanda membuat organisasi yang bernama Abdacom. Amerika, British, Dutch, Australia, and Command, sebuah komando untuk menghadapi ekspansi Jepang di Asia Tenggara. Tapi setelah dibuat Abdacom, Belanda tetap kesusahan untuk melawan Jepang. Puncaknya pada tanggal 6 Agustus 1942, pada 1 April 1945, sekutu mendesak Jepang untuk menginvasi Okinawa. Jepang sempat memberikan perlawanan hingga titik darah penghabisan sebelum akhirnya menyerah pada sekutu pada 14 Agustus 1945. Peristiwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu diawali dengan serangan 2 bom atom yang menjatuhkan Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Ini contoh dari bomnya. Dan Nagasaki 9 Agustus 1945. Ini contohnya. Pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyampaikan langsung putusannya menyerahnya Jepang tanpa syarat terhadap sekutu melalui radio nasional. Setelah kekalahan Jepang dalam perang ini membuat
kawasan-kawasan di Asia Pasifik memerdekakan diri. Contohnya Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi